Xiao Chen, yang berada dalam antrian, tampak agak terganggu. Sepertinya dia tidak mendengar apapun yang dibicarakan di sekitarnya. Pada saat sosok sebelumnya terlintas, Xiao Chen telah dengan jelas melihat penampilan orang itu, yang memunculkan kenangan lama. Setelah bertahun-tahun, dia tidak menyangka akan melihat wajah familiar ini di kota gelap. Apa yang salah? Yue Bingyun mau tidak mau bertanya kapan dia melihat Xiao Chen dalam keadaan tertegun yang jarang terlihat. Xiao Chen menatap ke langit, pada sosok keduanya yang sudah tidak terlihat, entah kenapa. Dia berbalik dan menjawab dengan acuh tak acuh, saya baik-baik saja. Saya baru saja melihat wajah yang familiar dari alam kubah langit. Keduanya tadi adalah Zhao Feng dan Sima Lingxuan. Kakek Zhao Feng adalah Zhao Linlong, seorang veteran kaisar bela diri berdaulat yang menduduki peringkat kedua dari 13 bandit besar Laut Hitam. Sima Lingxuan juga memiliki latar belakang yang mengesankan. Ayah angkatnya adalah Zhong Boxiong, yang keluar dari jantung lautan sebagai kaisar bela diri berdaulat dan sekarang menjadi salah satu dari 13 bandit besar di Laut Hitam. Yue Bingyun tahu lebih banyak tentang Laut Hitam daripada Xiao Chen. Dia mengenali dua orang yang lewat tadi. Ketika Xiao Chen mendengar nama Zhong Boxiong, dia terkejut. Bukankah Zhong Boxiong adalah kaisar bela diri surgawi besar Parubaya yang diam-diam memberinya informasi di kota keputusasaan? Saat itu, Xiao Chen merasa aneh bahwa pihak lain memberitahunya tanpa alasan sama sekali tentang orang-orang yang mengejarnya. Sekarang dia mendengar apa yang dikatakan Yue Bingyun, bahwa anak angkat Zhong Boxiong adalah Sima Lingxuan, dia sekarang mengerti alasan dibaliknya. Jika tebakan Xiao Chen benar, Zhong Boxiong ini seharusnya menyadari dendam antara dia dan Sima Lingxuan. Alasan mengapa Zhong Boxiong mengirimkan proyeksi suara itu adalah agar Xiao Chen tidak mati di tangan orang lain, sehingga anak angkat Zhong Boxiong dapat membalas dendam secara pribadi. Hal-hal di masa lalu benar-benar membuat seseorang menghela nafas sedih. Usia yang penuh gairah di alam kubah langit membuat seseorang menjadi berdarah panas setiap kali memikirkannya. Xiao Chen masih ingat saat banyak talenta luar biasa dari alam kubah langit bertarung di kota penyegelan naga untuk memperjuangkan kualifikasi memasuki alam Kunlun. Namun, sebagian besar talenta luar biasa dari alam kubah langit terkubur dalam ketidakjelasan di alam Kunlun, sebuah dunia besar yang penuh dengan para jenius, namun tetap tidak diketahui dan tidak terlihat. Melihat Sima Lingxuan di sini jauh melampaui ekspektasi Xiao Chen. Pada saat itu, Xiao Chen merasakan bahwa kultivasi pihak lain berada di puncak kaisar semu kesempurnaan agung. Selanjutnya, kaisar bela diri berdaulat menjadi ayah angkat Sima Lingxuan. Situasinya berubah total, beberapa hal benar-benar tidak terduga. Meski begitu, itu tidak masalah. Seseorang dapat mencapai kaisar kuasi kesempurnaan agung dalam waktu singkat jika seseorang memiliki bakat besar dan sumber daya yang memadai. Hanya kaisar kuasi kesempurnaan yang akan membuat Xiao Chen waspada. Namun, setelah kekuatannya meningkat, dia sekarang hanya perlu memberi perhatian. Di antara generasi muda Laut Hitam saat ini, berapa peringkat Sima Lingxian ini? Xiao Chen bertanya karena penasaran. Ini adalah nama yang sudah lama dia lupakan. Sekarang, hal itu kembali membangkitkan minatnya. Yue Bingyun berpikir sejenak sebelum menjawab, bagaimana mengatakannya, dia bangkit dengan sangat cepat. Hanya dalam 5 hingga 6 tahun, dengan fokus pengasuhan Zhong Boxiong, dia mengalahkan banyak talenta luar biasa di Laut Hitam. Saat ini, ia terkenal dan dikenal sebagai generasi muda terkuat di Laut Hitam. Namun, ada sedikit pertanyaan tentang siapa dia yang terkuat. Huang Yun, keturunan penguasa hiu darah, peringkat teratas dari 13 bandit besar, belum muncul dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih lagi, Huang Yun sudah diakui publik sebagai yang terkuat 10 tahun lalu. Tanpa mengalahkan Huang Yun, Sima Lingxuan tidak bisa menjadi yang terkuat. Juga, Zhao Feng, yang berada di depan sebelumnya, kalah dari Sima Lingxuan hanya setengah langkah 2 tahun lalu. Jika mereka bertarung sampai mati, peluang mereka akan sama besar. Namun bagaimanapun juga, tidak berlebihan untuk menyebut Sima Lingxuan sebagai salah satu generasi muda terkuat di Laut Hitam. Berbicara sampai di sini, Yue Bingyun memandang Xiao Chen dan berkata, mungkinkah dia adalah orang yang kamu katakan adalah wajah yang familiar? Apakah dia teman atau musuh? Jika dia adalah musuh, sebaiknya kamu tidak bertemu dengannya untuk menghindari masalah. Teman atau musuh, ayah Sima Lingxuan meninggal di tanganku. Dendam membunuh ayahnya tidak dapat diselesaikan.
Namun, Xiao Chen tidak menyesal membunuh Sima Hong. Beberapa orang pantas dibunuh, mereka harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Xiao Chen tidak takut bertemu Sima Lingxuan. Dia bisa mengalahkan Sima Lingxuan di alam kubah langit, dan dia bisa melakukannya lagi di sini. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apa sebenarnya hubunganmu dengan Sima Lingxuan ini? Kamu masih belum memberitahuku. Jarang sekali melihat Xiao Chen begitu terganggu seperti itu. Tingkah lakunya menggelitik keingintahuan Yue Bingyun tentang hubungan keduanya, jadi dia mendesaknya untuk mendapatkan jawaban. Setelah keduanya memasuki kota gelap, Yue Bingyun terus bertanya pada Xiao Chen. Dia tersenyum tak berdaya dan menjelaskan, saya membunuh ayahnya. Saat itu, ayahnya menggunakan kultivasinya untuk menyapu sekte kecil tempat saya berada ketika saya berada di alam kubah langit. Banyak murid dan tetua sekte tersebut meninggal di tangan ayahnya ketika mencoba melindungi saya. Setelah itu, kekuatanku bertambah, dan aku bertemu ayahnya lagi di alam kubah langit. Jadi aku membunuhnya. Xiao Chen mengabaikan detail kecilnya dan hanya mengungkapkan dendam antara dia dan Sima Lingxuan. Ketika Yue Bingyun mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Tanpa diduga, Xiao Chen memiliki dendam terhadap Sima Lingxuan ini. Tidak heran Xiao Chen menjadi begitu terganggu, sesuatu yang jarang terjadi. Rumah batu sangat mudah ditemukan. Kota gelap dibagi menjadi 13 zona, masing-masing zona dikuasai oleh bandit besar. Akan ada sebuah bangunan di setiap zona yang menonjol, yang merupakan tempat tinggal bandit besar. 13 bandit besar Laut Hitam mewakili kemampuan tempur terkuat di seluruh Laut Hitam. Mereka memegang otoritas terbesar dan prestise tertinggi. Mereka adalah penguasa Laut Hitam yang tak terbantahkan, raja sejati negeri ini. Menjadi bandit besar di Laut Hitam sangatlah sederhana. Yang harus dilakukan hanyalah mengalahkan bandit besar Laut Hitam dan mengusir bandit besar itu keluar dari gedung yang mereka tempati sebagai tempat tinggal. Setelah itu, seseorang akan menjadi bandit besar baru di Laut Hitam. Aturannya sangat jelas, menunjukkan sifat hukum hutan di Laut Hitam secara ekstrim. Meskipun kedengarannya sederhana, setiap bandit besar di Laut Hitam setidaknya adalah kaisar bela diri surgawi yang lebih besar. Selain itu, mereka sudah lama berada di ranah kultivasi. Selain menjadi kaisar bela diri berdaulat, seseorang tidak akan percaya diri untuk mengalahkan salah satu bandit besar manapun. Dalam milenium terakhir, selain kesuksesan Zhong Boxiong baru-baru ini, tidak ada orang lain yang berhasil. Penguasa batu api, kakek batu, adalah seorang kaisar bela diri veteran yang menduduki peringkat kelima di antara 13 bandit besar Laut Hitam. Batulah yang membuat Flame Rock Sovereign mengatakan sesuatu, sehingga tidak ada seorang pun di Laut Hitam yang berani menyinggung asosiasi pedagang Azure Dragon milik Jin Dabao. Selama asosiasi pedagang Azure Dragon menggantungkan spanduknya, kelompok bajak laut di Laut Hitam tidak akan berani menargetkan kapal dagang. Setelah bertanya-tanya, keduanya menemukan kediaman penguasa batu api. Flame Rock Sovereign tinggal di bagian selatan kota, di sebuah kastil yang dibangun dari Flame Rocks yang berusia 10.000 tahun. Ketika keduanya tiba di depan kastil berwarna merah menyala dan menyadari bahwa kastil tinggi itu seluruhnya dibangun dari Flame Rocks yang berusia 10.000 tahun, mereka sangat terkejut. Hanya sebagian kecil dari Flame Rock berumur 10.000 tahun yang bernilai kota, namun Flame Rock Sovereign menggunakannya untuk membangun sebuah kastil besar. Kastil itu tampak seperti ditutupi oleh api abadi. Saat berdiri di depannya, seseorang dapat merasakan aura penguasa batu api yang tak terkendali dan mendominasi. Kastil itu dipenuhi penjaga. Xiao Chen pergi ke gerbang, memberitahu mereka tentang identitasnya, dan meminta mereka memberitahu batu. Xiao Chen dan Yue Bingyun sama-sama tampil luar biasa, dan kekuatan mereka terlebih lagi. Para penjaga tidak berani lamban, segera mengirimkan pesan. Segera, tawar yang batu mencapai gerbang. Dia datang berjalan dengan langkah besar. Ketika dia melihat Xiao Chen, dia segera memeluknya. Bung, kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggumu selama lebih dari setahun. Ayo, masuklah dulu dan kita bisa bicara lebih banyak. Hei, ini. Batu awalnya fokus berbicara dengan Xiao Chen. Namun, ketika dia menyadari Yue Bingyun, dia tidak bisa langsung bereaksi. Setelah beberapa saat, dia berseru dengan sangat terkejut. Sial, saudara Xiao Chen, kamu benar-benar berhasil mendapatkan putri suci Istana Bulan.
Ketika batu berbicara begitu tidak bertanggung jawab di depan banyak orang di tempat umum, wajah cantik Yue Bingyun langsung berubah dingin. Menyadari bahwa sepertinya ada kesalahpahaman besar, Xiao Chen berkata dengan cepat, "Saya pikir saudara Batu salah paham." Batu tersenyum malu dan segera meminta maaf. Yue Bingyun mengabaikannya, namun, ekspresinya perlahan berubah menjadi lebih hangat, dan dia tidak menunjukkan indikasi ingin membalas dendam padanya. "Ayo, ayo, ayo. Karena saudara Xiao Chen ada di sini, kita harus bersenang-senang di kota gelap. Izinkan saya membawa Anda ke kediaman Tuan Kota untuk mendapatkan token bakat luar biasa terlebih dahulu. Dengan token bakat luar biasa, Anda akan dapat menikmati hak istimewa yang disediakan untuk Kaisar Bela Diri Veteran. Dengan begitu, Anda benar-benar bisa bersenang-senang sepuasnya." Kediaman Tuan Kota adalah sebuah faksi yang hanya ada dalam nama. Orang-orang di sana semuanya diatur oleh faksi yang mewakili 13 bandit besar. Mengingat identitas Batu, akan mudah baginya untuk mendapatkan token bakat luar biasa. Ketika Xiao Chen sedang mengantri di gerbang kota, dia telah mendengar sedikit tentang token bakat luar biasa. Zhao Feng dan Sima Lingxuan terbang langsung melewati gerbang kota karena mereka memiliki token bakat luar biasa. Namun, tujuan utamanya datang ke sini adalah mayat yang ditemukan Batu dan kelompoknya di jalan yang menguburkan Kaisar. Liontin giok pada mayat itu berisi kanon rahasia surga. Mungkin ada harta karun lain yang mungkin tidak diperhatikan orang lain. Xiao Chen merasa dia bisa beruntung, jadi dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu. "Tunggu sebentar, kali ini, saya datang mencari saudara Batu karena ada yang ingin saya minta," kata Xiao Chen serius, menolak saran Batu. Batu perlahan menarik senyumnya dan berubah menjadi serius ketika dia bertanya, "Ada apa?" "Jika saya bisa membantu, saya pasti akan melakukan semua yang saya bisa." "Apakah mayat yang kamu temukan di jalan yang menguburkan Kaisar masih ada? Apakah Anda menemukan sesuatu pada mayat itu? Maukah kamu memberitahuku tentang hal itu?" Ketika Batu mendengar itu, dia tidak bisa menahan senyum. Tidak ada apapun di mayat itu. Cincin spasial di jari hanya berisi sekumpulan sampah. "Kami mengalami kerugian besar. Mungkinkah liontin giok yang kuberikan padamu itu luar biasa?" Karena Xiao Chen memutuskan untuk datang ke sini, dia siap mengungkapkan semuanya. Dia mengangguk dan berkata, "Bawalah saya untuk melihat tumpukan sampah itu dulu." Batu tertawa keras, antisipasi terpancar di matanya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua, bawalah Nona Bingyun untuk melihat-lihat kastil. Ingatlah untuk memperlakukannya dengan baik." Dari penampilannya, Batu memberi kesan bajingan. Namun, dia agak teliti dalam berpikir. Dia tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk didengarkan orang lain, jadi dia mengalihkan Yue Bingyun ke tempat lain. Yue Bingyun tersenyum, tidak mempermasalahkan hal ini sama sekali. Dari interaksinya dengan Xiao Chen selama ini, dia sudah mengetahui bahwa Xiao Chen telah memperoleh warisan seni mencari naga kuno. Namun, dia juga dengan jujur mengatakan padanya bahwa akan sulit bagi orang biasa untuk mempelajari seni mencari naga ini, mengingat tingginya persyaratan kemampuan pemahaman. Dengan persyaratan kemampuan pemahaman, seni mencari naga ini tidak akan berguna bahkan bagi geomaster biasa. Paling-paling, itu hanya akan memperluas wawasan mereka. Xiao Chen mengikuti Batu ke perbendaharaan pribadi lama Batu di kastil. Di sebuah ruangan tua, ia melihat sampah-sampah yang disebutkan batu, bel rusak, kenop logam besar, alat pemotong lapuk, dan segala macam bola logam dalam jumlah banyak. Jika dilihat sekilas, tidak diragukan lagi ini memang sampah. Namun, di mata Xiao Chen, itu semua adalah harta yang tak ternilai harganya, membuatnya agak bahagia. Bagaimana sampah ini? Ini adalah platform penaklukan naga yang lengkap. Namun, kondisinya rusak dan rusak. Setelah memperbaikinya dan menyempurnakan beberapa bagian, dia dapat memasangnya kembali dan memiliki platform penakluk naga yang sudah jadi. Lonceng itu adalah lonceng pemanggil naga. Menderingkannya dengan lembut bisa memanggil kembali Spirit Vein yang melarikan diri. Dengan adanya beberapa naga yang tidak menyenangkan, tidak ada cara lain untuk membuat mereka datang dengan patuh ke platform penaklukan naga. Oleh karena itu, Dragon Calling Bell adalah barang yang sangat penting. Alat pemotong yang sudah lapuk adalah inti dari platform penaklukan naga, guilotin kepala naga. Adapun kenop logam besar itu adalah fondasi dari platform penakluk naga.
Jika Xiao Chen memalsukannya sendiri, dia membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk mempersiapkan segalanya. Namun, hal-hal ini benar-benar tidak berharga bagi para kultivator, sama sekali tidak berguna bagi mereka. Geomaster biasa tidak akan mengenali barang-barang ini. Bahkan jika seorang Geomaster mengenalinya, mereka tidak akan berguna. Seseorang membutuhkan canon rahasia surga untuk menggunakannya. Itu semuanya. Membicarakannya sungguh membuat frustrasi. Aku dan saudara-saudaraku mempertaruhkan nyawa kami dan mengambil kembali sebuah mayat. Tanpa diduga, cincin spasial hanya berisi banyak sampah. Saat membicarakan hal ini, Batu tampak sangat tertekan. Xiao Chen dengan enggan meletakkan Dragon Calling Bell dan berkata, ini bukan sampah. Itu semua adalah harta karun. Melihat tidak ada orang lain di sekitarnya, Xiao Chen memberitahu Batu tentang kanon rahasia surga secara mendetail dan menjelaskan identitas tumpukan sampah ini. Saya dapat memberikan kepada saudara Batu salinan kitab rahasia surga. Adapun bagian-bagian dari platform penaklukan naga ini, saya harap saudara Batu akan membantu saya dan menyebutkan harganya, jual itu padaku. Setelah Batu mendengar itu, ekspresinya berubah. Dia berkata, kamu meremehkan saudaramu ini. Jangan katakan lagi. Tanpa Anda bergerak, saya dan teman-teman saya, Batu, pasti sudah lama mati di lautan langit berbintang. Selain itu, saudara Xiao Chen juga bisa saja bergerak dan membunuh kami, mengambil mayatnya untuk Anda sendiri. Tidak perlu mengatakan hal lain. Perlakukan saja tumpukan barang ini sebagai sampah dan bawa pergi. Kemurahan hati dan keterus-terangan Batu membuat Xiao Chen merasa agak malu. Batu bahkan tidak menginginkan salinan canon rahasia surga, dan dia hanya menyerahkan semua bagian platform penakluk naga kepada Xiao Chen. Setelah sepenuhnya memasang kembali platform penaklukan naga, Xiao Chen tidak perlu lagi takut pada naga-naga jahat itu sambil mencari naga dan memperbaiki pembuluh darahnya. Ini sangat penting bagi masa depan Xiao Chen. Bahkan setelah dia mencapai Kaisar Bela Diri dan mencari Vena Roh Raja, platform penakluk naga ini masih akan sangat membantunya. Saya tidak akan mengucapkan terima kasih terlalu banyak. Di masa depan, jika penguasa batu api atau saudara batu membutuhkan bantuan, berteriaklah saja, dan aku akan berada di sana, kata Xiao Chen dengan sangat serius setelah menyingkirkan bagian-bagian dari platform penakluk naga. Batu tertawa keras dan berkata, bagus. Itu bagus. Namun, saat ini memang ada masalah yang ingin saya ganggu oleh saudara. Apa masalahnya? Xiao Chen bertanya, mengerutkan kening dan merasa agak curiga. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Putri Suci? Jangan terburu-buru menyangkalnya. Jika aku membuat lelucon seperti itu tentang dia dan orang lain, dia pasti sudah langsung marah. Selanjutnya, tanggapan ini membuat Xiao Chen agak bingung. Dia mengira itu adalah sesuatu yang serius. Dia dengan cepat menyela, berkata, jangan sebutkan masalah ini. Batu mengangkat alisnya dan terkekeh. Benar, aku tidak akan membicarakannya, pastinya tidak. Saya mengerti. Semakin banyak Xiao Chen mencoba menjelaskan, semakin buruk kesalahpahamannya. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, sudahlah, jangan membicarakan masalah ini lagi. Kalau begitu, bawa aku untuk mendapatkan token bakat luar biasa. Saya berencana untuk tinggal di kota gelap sebentar untuk menyelesaikan pemasangan kembali platform penakluk naga sebelum pergi. Platform penakluk naga yang dibongkar sudah dibuat terlalu lama. Beberapa bagiannya memerlukan perbaikan. Ini adalah proyek yang cukup besar. Xiao Chen perlu membeli banyak material ilahi. Dengan token bakat luar biasa, dia akan dapat menikmati diskon yang signifikan saat melakukan pembelian. Selain itu, beberapa materi ilahi tidak akan tersedia di luar saluran khusus. Dengan token bakat luar biasa, dia akan memiliki akses siap ke saluran khusus tersebut. Batu menepuk bahu Xiao Chen dan tersenyum. Ini mudah. Ayo, aku akan membawamu ke kediaman Tuan Kota sekarang. Saat Xiao Chen berjalan-jalan di kastil, dia bisa merasakan aura beberapa ahli, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung. Di antaranya, satu tatapan yang menatapnya sepertinya milik Kaisar Bela Diri. Namun, hal ini rupanya disebabkan oleh Batu. Tatapan itu tidak mengandung niat jahat apapun. Selain itu, ia tidak mencoba untuk mengungkit Xiao Chen terlalu dalam. Setelah tiba di kediaman Tuan Kota-Kota Kegelapan, keduanya dengan mudah melewati banyak penjaga dan pos pemeriksaan dengan mengandalkan nama Batu.
Hal ini memungkinkan Xiao Chen secara pribadi merasakan prestise identitas bandit besar Laut Hitam. Ketika keduanya tiba di kantor urusan kota, yang mengeluarkan token bakat luar biasa, dan bersiap untuk masuk, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang mereka, menghentikan Batu. Setelah Batu mendengarnya, dia menoleh, dan ekspresinya menjadi masam tanpa sadar. Brengsek, orang ini sebenarnya juga ada di sini, di kantor urusan kota. Reaksi ini mengejutkan Xiao Chen. Mungkinkah akan ada masalah dalam penerbitan token bakat luar biasa? Haha, Saudara Batu, Anda di sini untuk membawa seseorang untuk mendapatkan token bakat luar biasa. Seorang pemuda luar biasa berkulit putih dengan kulit seperti batu giok, mengeluarkan aura menyeramkan, keluar dari belakang kantor urusan kota. Dia berjalan dengan tidak tergesa-gesa bersama orang lain. Xiao Chen memandang orang ini sekilas. Kultivasi orang ini nampaknya sangat dalam, juga merupakan puncak kaisar semu kesempurnaan agung. Matanya mengandung maksud pedang yang tak terbatas, membuat tatapannya cukup tajam untuk menembus udara. Puncak lainnya kesempurnaan agung kaisar kuasi talenta muda yang luar biasa. Ini awalnya mengejutkan Xiao Chen. Namun, setelah dia memikirkannya, dia teringat bahwa dari semua kekurangan Laut Hitam, sumber daya budidaya bukanlah salah satunya. Mengingat hal itu, kultivasi orang ini mudah dipahami. 13 bandit besar di Laut Hitam memiliki keuntungan yang sangat besar. Dalam hal sumber daya, mereka memiliki lebih banyak daripada beberapa tanah suci. Bagaimanapun, markas mereka berada di Laut Hitam. Budidaya kaisar kuasi kesempurnaan kecil dan kaisar kuasi kesempurnaan besar kebetulan bergantung pada akumulasi sumber daya. Tentu saja, jika bakat seseorang tidak mencukupi, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dimilikinya, sumber daya tersebut akan sia-sia. Mampu menggunakan sejumlah besar sumber daya untuk meningkatkan kultivasi seseorang hingga mencapai puncak kaisar semu kesempurnaan agung dalam waktu singkat sudah merupakan hal yang luar biasa. Orang ini adalah Liu Yun, keturunan Kuyejian, salah satu dari 13 bandit besar Laut Hitam. Kuyejian berada di peringkat ke-6 di antara bandit besar, kaisar bela diri berdaulat yang menggunakan pedang. Orang ini pernah sangat menderita di tangan saudara laki-laki pertamaku. Xiao Chen tahu tentang saudara laki-laki pertama Batu, yang merupakan seorang kultivator luar biasa dengan bakat terhebat di antara garis keturunan penguasa batu api. Kakak pertama Batu juga merupakan pewaris resmi Flame Rock Sovereign, orang yang akan mewarisi gelar Flame Rock Sovereign di masa depan. Namun, karena saudara laki-laki pertama Batu sibuk berkultivasi, menghabiskan banyak waktu berkultivasi secara tertutup, dia memiliki profil yang jauh lebih rendah daripada Batu. Liu Yun menilai Xiao Chen dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak buruk, kaisar kuasi kesempurnaan agung. Itu cukup untuk memenuhi persyaratan. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mendapatkan token bakat luar biasa. Sepertinya saudara Batu memang perlu melakukan beberapa hal. Orang ini berperilaku sangat arogan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Ingatlah untuk memberitahu saudara laki-laki pertamamu untuk keluar dari budidaya tertutup lebih awal. Pertemuan Outstanding Talent Summit berikutnya akan segera dimulai. Pada saat itu, saya pribadi akan mengalahkannya. Orang di samping Liu Yun menoleh dan menatap Xiao Chen, menunjukkan sedikit niat membunuh di matanya. Api guntur yang dahsyat membakar matanya. Xiao Chen sedikit mengernyit. Kenapa sepertinya orang ini menaruh dendam padaku? Jika Xiao Chen mengingatnya dengan benar, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Liu Yun dan orang ini. Liu Yun, banci, siapa bilang tuan ini akan menarik perhatian? Itu hanyalah token bakat luar biasa. Adikku bisa dengan mudah mendapatkannya. Ini agak mengejutkan Xiao Chen. Mengingat temperamen Batu yang meledak-ledak, dia tidak tahan dengan sikap Liu Yun yang menyendiri. Sekali gelisah, Batu akan meledak. Liu Yun berbalik, tapi dia tidak terlihat marah. Dia tersenyum tipis dan berkata, hanya temanmu yang setengah matang ini. Jika dia tidak berusaha keras, dia tidak akan bisa mendapatkan token bakat luar biasa. Jangan membual dan akhirnya menyabotase teman Anda. Jika bukan karena memberikan wajah saudara pertamamu, aku akan menamparmu karena kata-katamu sebelumnya. Konflik antar keturunan bandit besar sebenarnya begitu sengit. Xiao Chen, yang berdiri di samping, menganggap ini aneh. Dia merasa seperti terlibat dalam semacam dendam. Semakin banyak Batu dimarahi, dia menjadi semakin frustrasi.
Dia akhirnya mengumpat dengan marah, "Sial, apakah kamu berani bertaruh denganku? Saudaraku ini pasti akan mendapatkan token bakat luar biasa. Terlebih lagi, hasilnya akan lebih tinggi daripada orang yang kamu bawa." Liu Yun berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar ceroboh. Tahukah kamu siapa orang di sampingku ini? Dia adalah Xia Yang, keturunan dari penguasa api guntur yang legendaris. Dia adalah seseorang yang bisa masuk 5 besar dalam Outstanding Talent Summit Meeting." Jadi, ternyata memang demikian. Setelah Xiao Chen mendengarnya, dia akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Ternyata orang tersebut adalah kakak laki-laki Xia Luo. Tidak heran orang ini menunjukkan niat membunuh ketika melihat Xiao Chen. Berita tentang Xiao Chen yang mengajari adik laki-lakinya dan tetua klan sebuah pelajaran di Pulau Air Hitam mungkin sudah sampai ke telinganya. Sambil tersenyum tipis, Xia Yang berkata, "Saudara Liu, tidak perlu repot dengan dua badut penari ini. Tidak perlu menurunkan diri Anda ke level mereka, tertawakan saja." Liu Yun mengangguk dan berkata, "Benar. Jika kata-kata ini diucapkan oleh saudara pertamamu, Bayan, aku mungkin akan menganggapnya serius. Namun, itu datangnya darimu, Batu. Saya hanya perlu menertawakan mereka." Keduanya bergema satu sama lain, membuat kulit Batu memerah dan pucat. Penghinaan seperti itu membuatnya marah. Xiao Chen melangkah maju dan menepuk bahu Batu. Dia menatap langsung ke keduanya dan berkata, "Itu hanya mendapatkan token bakat luar biasa. Anda berdua tidak perlu mengejek dan mencemooh satu sama lain. Luasnya pikiran dan sikapmu sangat kurang, ini hanya membuat orang lain malu padamu." Tatapan Liu Yun menjadi dingin. Matanya tampak seperti pedang, menusuk ke arah Xiao Chen. Niat pedang yang tak terbatas meledak dari mereka. Jiwa pedang orang ini sebenarnya mencapai pemahaman 50%, jauh melebihi generasi yang sama. Selain itu, niat pedang Liu Yun memiliki keadaan yang kuat dan penuh vitalitas, yang membuat niat pedangnya semakin berkembang, tampak melonjak tanpa batas. Tatapan ini akan langsung membuat takut orang biasa, menyebabkan dia jatuh ke tanah dengan gemetar dan tidak bisa bangun. Namun, Xiao Chen tidak takut sama sekali karena jiwa pedangnya telah mencapai pemahaman 70%. Jiwa pedang di lautan kesadarannya bergerak, dan dia bertemu langsung dengan tatapan Liu Yun tanpa bergerak setengah langkah pun. Niat pedang menyebar ke seluruh tubuh Xiao Chen. Dentang tajam di udara terdengar tiada henti, membuat siapapun yang mendengarnya ingin menutup telinga. Ada banyak orang yang datang ke kantor urusan kota untuk mendapatkan token bakat luar biasa serta untuk melakukan hal lain. Orang-orang ini melihat pemandangan ini dan mau tidak mau memberikan perhatian lebih. Ketika orang-orang ini melihat seseorang yang berani berbenturan dengan Liu Yun dalam aura, mereka tidak dapat menahan keterkejutan mereka. Di kota gelap yang luas ini, Liu Yun terkenal. Dia sangat kuat, mampu mengalahkan beberapa kaisar kuasi kesempurnaan. Liu Yun mengalihkan pandangannya, dan antisipasi berkobar di matanya ketika dia berkata kepada Batu, "Orang yang luar biasa." Tanpa diduga, dia cukup mampu. "Batu, aku akan menerima taruhanmu." Batu bertanya dengan proyeksi suara, "Xiao Chen, apakah kamu percaya diri?" "Saya tidak mengenali Xia yang pada awalnya. Orang ini cukup terkenal di kota gelap, sama sekali tidak kalah dengan banyak keturunan bandit besar Laut Hitam. Dia mungkin di sini untuk mendapatkan token bakat luar biasa baru karena token sebelumnya akan segera kedaluarsa. Jika Anda tidak percaya diri, kali ini saya akan mengakui kekalahan saya dan meminta paman saya membantu Anda mendapatkan token bakat luar biasa." Xiao Chen menjawab dengan tenang, "Tidak perlu. Jangan ragu untuk bertaruh besar, menjadi sebesar yang kamu mau. Saya akan membantu Anda memenangkan semuanya." Mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, Batu langsung tenang. Dia tersenyum dan berkata, "Liu Yun, ayo bertaruh besar kali ini. Yang kalah akan memberikan 200 batu esensi kepada pihak lain. Bagaimana tentang itu?" 200 batu esensi. Saat Batu mengatakan itu, tidak hanya wajah Liu Yun yang berkedut, bahkan para kultivator muda yang datang untuk menyaksikan keributan itu pun merasa terkejut. Batu esensi hanya dapat diekstraksi dari Vena Roh Raja. Ini adalah barang-barang penting yang harus dipupuk oleh Kaisar Bela Diri. Tanpa maju ke Kaisar Bela Diri, tidak akan ada saluran bagi seseorang untuk membeli batu esensi, kecuali melalui lelang. Karena bandit besar di balik talenta luar biasa ini dan Laut Hitam yang kaya sumber daya, mereka dapat memperoleh beberapa batu esensi dari klan mereka setiap bulan.
Namun, keturunan bandit besar ini hanya menerima tidak lebih dari 20 setiap bulannya. Saat mereka berkultivasi, mereka masih mengandalkan vena Roh Kudus. Batu bertaruh 200 batu esensi sekaligus. Sepertinya rasa frustasi di hatinya sangat besar dan dia ingin melampiaskan semuanya pada taruhan besar ini. Mata Xia yang menyala dengan semangat juang yang kuat. Saudara Liu, setuju itu. Kebetulan aku menaruh dendam pada bocah nakal di sampingnya. Saya bisa menekan ketajamannya di sini. Liu Yun mengirimkan proyeksi suara menanyakan apakah Xia yang percaya diri atau tidak. Dia hanya memiliki sekitar 300 batu esensi, semuanya disimpan seiring waktu. Jangan khawatir, saya sudah mengembangkan seni api guntur saya ke lapisan ke-10. Itu akan lebih dari cukup untuk mengungguli dia dalam ujian token bakat luar biasa, Xia yang menjamin dengan percaya diri. Awalnya, Liu Yun sudah meremehkan batu dan tidak ingin terlihat lebih lemah di hadapannya. Dengan jaminan Xia Yang, dia langsung menyetujui taruhan batu, sambil berkata dengan lantang, kebetulan, saya kekurangan batu esensi. Karena Anda ingin memberikannya kepada saya, tentu saja saya tidak keberatan. Batu dan Liu Yun saling bentrok. Akan ada pertunjukan yang bagus. Taruhannya sangat besar, 200 batu esensi. Jika saya memiliki 200 batu esensi, itu akan cukup untuk meningkatkan budidaya saya sebesar 20%. Hentikan kata-kata bodoh ini. Klan Anda tidak memiliki kaisar bela diri berdaulat, jadi bagaimana Anda bisa mendapatkan 200 batu esensi? Bahkan jika para tetua klanmu menemukannya, mereka akan menyimpannya sendiri. Taruhan besar antara Batu dan Liu Yun segera menarik banyak pemuda yang datang untuk mendapatkan token bakat luar biasa, menyebabkan mereka datang untuk menonton. Selain keturunan bandit besar yang menggunakan koneksi mereka untuk mendapatkan token bakat luar biasa, publik juga bisa menerimanya. Yang harus dilakukan hanyalah lulus beberapa ujian yang ditetapkan oleh kantor urusan kota kediaman Raja Kota. Setelah itu, seseorang juga akan mendapatkan token bakat luar biasa, yang memungkinkan seseorang menikmati segala macam hak istimewa di kota gelap, itu sama dengan token kekebalan. Catatan TL, di Tiongkok kuno, Kaisar kadang-kadang menjatuhkan hukuman mati karena marah. Jadi, untuk melindungi orang-orang tertentu dari hal ini, terutama orang-orang yang dicintainya, dia akan memberikan mereka token kekebalan untuk menghindari hal ini, sehingga mereka dapat lolos dari hukuman satu kali. Itu seperti kartu, keluar dari penjara. Itu juga bisa diberikan sebagai hadiah. Tidak ada ahli yang berani membunuh pemegang token bakat luar biasa, atau setidaknya, tidak di Laut Gelap. Selain itu, dengan token bakat luar biasa, pemegangnya dapat memasuki berbagai area tingkat tinggi tanpa hambatan apapun, menikmati perlakuan yang paling terhormat. Tidak hanya talenta-talenta luar biasa dari Laut Hitam yang datang ke kota kegelapan untuk mendapatkan token bakat luar biasa, namun begitu pula banyak talenta luar biasa dari wilayah laut lain yang telah mendengar ketenarannya. Di dunia Kunlun, selama seseorang belum berusia lebih dari 50 tahun, maka seseorang bisa disebut sebagai pemuda. Oleh karena itu, kantor urusan kota seringkali dipadati pelamar. Meskipun banyak orang yang pergi ke kantor urusan kota, hanya sedikit yang berhasil mendapatkan token bakat luar biasa. Alasannya sederhana, ujian yang dihadapi kantor urusan kota terlalu berat. Liu Yun dan Xia yang memasuki kantor urusan kota terlebih dahulu, dan Xiao Chen serta Batu menyusul setelahnya. Sesuai aturan kantor urusan kota, setelah mendaftar, seseorang akan diantar ke ruang ujian. Aula pengujian yang indah dan luas dipenuhi orang. Xiao Chen merasa situasinya agak aneh ketika dia melihatnya. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak pelamar untuk token bakat luar biasa. Penghitungan cepat menghasilkan tidak kurang dari 100 orang yang berusia antara 20 hingga 50 tahun. Kekuatan mereka bervariasi, begitu pula ras mereka. Ada manusia, ras iblis, ras hantu, dan bahkan beberapa ras iblis berdarah campuran. Ini adalah pembuka mata yang bagus. Kota gelap benar-benar kota yang mengumpulkan orang-orang berpengaruh. Hanya ujian untuk token bakat luar biasa yang dapat menarik begitu banyak talenta luar biasa di sini. Meskipun orang-orang ini berbeda satu sama lain, kebanggaan yang mereka pancarkan dan sifat pantang menyerah mereka serupa. Setelah berlatih di Laut Hitam dalam waktu yang lama, seluruh tubuh seseorang akan menyerap udara ganasnya, yang sulit dihilangkan. Namun,
Talenta-talenta luar biasa tidak akan membiarkan suasana emosi negatif ini mempengaruhi pikiran dan karakter mereka. Sebaliknya, mereka menggunakannya untuk memperkuat aura mereka sendiri. Kedatangan Liu Yun menimbulkan keributan besar. Keturunan bandit besar ini sangat terkenal. Sebaliknya, meskipun Batu juga merupakan keturunan bandit besar, hanya sedikit orang yang fokus padanya. Bagaimanapun juga, kota kegelapan adalah tempat di mana kekuatan berkuasa, tempat di mana kekuatan dipuja. Jika saudara laki-laki pertama Batu ada di sini, situasinya pasti akan berbeda. Dong, 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 suara langkah kaki terdengar. Banyak orang berdatangan dari luar kantor urusan kota untuk menonton, yang dianggap aneh oleh talenta muda luar biasa yang sedang menjalani tes. Kantor urusan kota tidak melarang masyarakat menonton tes token bakat luar biasa. Namun, dalam keadaan normal, pemandangan semarak seperti itu jarang terjadi. Meski begitu, selalu ada pengecualian untuk segala hal. Memang setelah bertanya-tanya, para pelamar mengetahui tentang pertaruhan antara Batu dan Liu Yun. Setelah itu, mereka memasang ekspresi aneh. Dari mana datangnya pendekar pedang berjubah putih itu? Tanpa diduga, dia berani bersaing dengan keturunan Thunder Fire Sovereign yang legendaris. Aku tidak tahu, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, sepertinya dia masih merupakan kaisar kuasi kesempurnaan besar tingkat menengah. Kultivasinya lebih lemah dari milik Xia Yang. Orang berjubah putih itu pasti memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, Batu tidak akan seberani itu. Haha, mungkin tidak demikian. Saya merasa ini hanyalah keberanian. Sudah sulit untuk mengatakan apakah orang tanpa nama berhasil mendapatkan token bakat luar biasa, jadi bagaimana dia bisa bersaing dengan Xia Yang? Itu benar, dia pasti akan kalah. Para kultivator mulai berdiskusi satu sama lain. Beberapa talenta muda luar biasa yang mengikuti tes berhenti, ingin membiarkan keduanya mendapat tempat sendiri. Keduanya segera menuju tes pertama yang ditetapkan kantor urusan kota. Sebuah ujian kekuatan. Xiao Chen tidak asing dengan metode pengujian seperti itu. Ini persis sama dengan yang ada di depan paviliun kuali surgawi. Prasasti setinggi 100 meter menjulang tinggi di atas para pelamar di ruang pengujian, dan formasi indah menghubungkannya dengan boneka logam. Perbedaannya hanya pada tanda merah di dada, tenggorokan, dahi, dan beberapa tempat lain pada boneka logam tersebut. Seorang lelaki tua di samping prasasti itu menjelaskan, dan Xiao Chen mengerti bahwa prasasti pengujian ini untuk menguji kecakapan pertempuran jarak dekat. Tempat-tempat penting ini memiliki bala bantuan ekstra yang membuat mereka semakin sulit ditembus oleh kekuatan. Ini mirip dengan bagaimana para petani memberikan perlindungan ekstra pada tempat-tempat penting ini. Jika seseorang yakin, dia akan menyerang titik-titik vital pada boneka logam tersebut. Jika kekuatan seseorang dapat menembus titik yang ditargetkan, seseorang akan mampu menerangi lebih banyak permata pada prasasti tersebut. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, hasilnya akan berkurang, menyebabkan seseorang tersingkir di babak pertama. Kebanyakan orang tidak memilih untuk menyerang titik-titik penting ini tetapi hanya menggunakan metode biasa untuk menguji kekuatan mereka. Penatua kantor urusan kota yang berjaga pada tes pertama berkata tanpa ekspresi, tes pertama akan menguji kekuatan Anda. Jika ingin mendapatkan Outstanding Talent Token, setidaknya kamu harus menyalakan permata di baris ke-6. Untuk setiap permata di baris ke-6 yang Anda nyalakan, Anda mendapat 1 poin. Skor tertinggi yang bisa Anda peroleh adalah 10 poin. Xiao Chen tidak bisa tidak terkejut. Dalam pengujian yang dilakukan oleh Paviliun Kuali Surgawi, mereka yang dapat menerangi baris ke-6 sebagian besar adalah kaisar kuasi kesempurnaan. Namun, di tempat ini, kriteria minimum untuk mendapatkan token bakat luar biasa adalah dengan menyalakan permata di baris ke-6. Ambang batasnya sungguh luar biasa tinggi. Tidak heran Liu Yun mengatakan bahwa meskipun seseorang adalah kaisar kuasi kesempurnaan agung, seseorang mungkin tidak dapat memperoleh token bakat luar biasa. Adapun poin yang disebutkan, Xiao Chen tahu ada total 4 tes. Jumlah poin akan menentukan peringkat seseorang. Aku akan membuatmu putus asa pada ujian pertama ini. Xia yang jelas yakin dengan ujian kekuatannya. Tepat setelah lelaki tua itu berbicara, dia segera berjalan mendekat. Dengan setiap langkah yang diambilnya, lapisan api guntur ungu muncul. Auranya sangat mengejutkan. Percikan api menari-nari di udara di dalam aula yang luas. Jika bukan karena keterbatasan aula,
petir mungkin akan menyambar. Seni api guntur, ini adalah teknik budidaya mendalam yang diciptakan oleh penguasa api guntur yang legendaris. Kekuatan ledakannya cepat dan ganas. Saya ingin tahu berapa banyak lapisan yang telah dikembangkan Xiayang. Selama dia telah mencapai lapisan ketujuh, kemungkinan besar dia akan mengalahkan pendekar pedang berjubah putih itu. Thunder Fire Sovereign yang legendaris sangat terkenal. Meskipun klan Xia tidak sekuat sebelumnya, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan seni api guntur ini. Xia yang mengambil total 10 langkah. Dengan setiap langkah, satu lapisan api ungu muncul di tubuhnya. Ketika dia selesai mengambil 10 langkah itu, kerumunan orang berseru kaget. Di tengah banyaknya lapisan api, aura Xia yang sudah mencapai puncaknya. Itu tidak kalah dengan kaisar kuasi kesempurnaan biasa. Bahkan, mungkin sedikit lebih kuat. Dia benar-benar mengembangkan seni api guntur hingga lapisan ke-10. Xia yang ini benar-benar menyembunyikan keahliannya sangat dalam. Mungkin akan ada kejutan besar selama pertemuan Outstanding Talent Summit mendatang. Tidak ada harapan lagi. 200 batu esensi milik batu sudah hampir habis. Tepat setelah Xia yang selesai menyimpan kekuatan, dia meneriakkan seruan perang dan meninju boneka logam itu. Prasasti pengujian menyala saat deretan permata menyala dengan cepat. Segera, semua permata di baris kelima bersinar. Kemudian, permata ungu pertama dari baris keenam menyala, perlahan diikuti permata kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ketujuh, kedelapan, kesembilan. Hasil ini membuat penonton gempar. Pukulan Xia yang menyalakan 9 permata di baris keenam, hasil yang mengejutkan. Dia melampaui banyak kaisar kuasi kesempurnaan.